ketemu lagi konsep PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, baik dia di pusat atau di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, yang akan memberikan sanksi, ya, menjatuhkan sanksi, menerbitkan surat untuk memberikan sanksi itu mereka yang disebut sebagai PPK. Nah, ini akan ada kaitannya dengan misalnya masalah PNS yang sulit bisa mandiri, otonom, netral, ya, karena PPK-nya itu adalah kepala daerah. Ini sudah dicatat sebagai kelemahan pengaturan di dalam Undang-Undang ASN yang juga sudah didiskusikan cukup panjang di Komisi Aparatur Sipil Negara. Saat ini sedang dipikirkan bagaimana supaya PPK ini dipindah, bukan di kepala daerah lagi atau menteri gitu, karena mereka-mereka ini adalah pejabat politik. Jadi kalau diharapkan mereka jadi PPK ya otomatis mereka akan mudah memobilisasi ya para PNS yang merupakan bawahan mereka gitu. Nah, apalagi wewenang mereka itu mengangkat, memindahkan serta memberhentikan. Ini kan luar biasa. Kalau PNS di bawah kekuasaan orang yang bisa mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan, dan orang itu adalah politisi, ya seringkali PNS nggak bisa menghindar dari upaya politisasi. Nah, yang berikutnya, meskipun misalnya kalian atau jangan kalian lah ya, kalau contohnya misalnya kena hukuman disiplin, misalnya ada salah satu PNS yang kemudian kena hukuman disiplin, ya karena dianggap melanggar. Tapi dia pengen melakukan upaya-upaya agar putusan itu koreksi. Nah, di sini ada ketentuan lain yang mengatur soal upaya administratif. Nah, upaya administratif ini ada dua bentuknya. Satu adalah keberatan, pasal 7, dan yang kedua banding administratif, pasal 8. Upaya administratif adalah prosedur yang bisa dilakukan, ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Bisa mengajukan keberatan. Apa itu keberatan? Keberatan adalah upaya administratif yang bentuk hukuman disiplin itu dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, di mana kita kemudian bisa mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Misalnya kalian dihukum, dijatuhi hukuman oleh kepala biro, berarti kalian keberatannya di jabatan lebih atas langsung dari kepala biro itu apa misalnya. Saya nggak hafal ya soal hierarki di kementerian atau organisasi pemerintah, tapi itu hanya ilustrasi saja. Nah, yang kedua bisa melakukan banding administratif. Apa itu banding administratif? Banding administratif itu hanya bisa diajukan apabila hukuman disiplinnya dalam bentuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Loh, saya nggak minta berhenti kok diberhentikan gitu. Nah, ya tapi kan kamu melanggar hukuman disiplin misalnya. Nah, atau pemberhentian tidak dengan hormat ya sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, kepada siapa kita melakukan banding administratif? Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jadi ada dua cara ya untuk mengajukan keberatan atas disiplin yang diterima oleh seseorang. Ya mudah-mudahan sih kalian di sini nanti jadi PNS diangkat jadi ASN tidak akan perlu menempuh dua hal ini gitu ya, entah keberatan atau banding administratif karena memang tidak akan ada pelanggaran gitu kecuali dibuat-buat karena misalnya pejabat atasan kita nggak suka sama kita. Kita lebih bagus kinerjanya, menonjol dan disukai oleh banyak orang karena kadang-kadang ada juga yang seperti itu sehingga mengancam yang lain.
Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan ya sebagai atasan memberikan punishment misalnya yang itu nggak berdasar sama sekali. Nah, itu baru bisa kita lakukan dengan menunjukkan berbagai macam buktinya. Nah, itu soal upaya-upaya administrasi ya, keberatan yang bisa kita lakukan. Nah, yang menarik ya, dari ketentuan yang ada juga di pasal 2 disebutkan bahwa ketentuan PP ini juga berlaku bagi calon PNS. Which is kalian ada di dalamnya kan karena kalian sudah jadi calon PNS gitu. Sehingga kalau merujuk kepada pasal 2 ini, PP ini juga berlaku bagi kalian. Ya, bukan hanya bagi ASN yang sudah disumpah atau diangkat. Nah, ini soal kewajiban sama larangan tadi juga sudah ada di video ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Begitu juga dengan larangan. Nah, kita akan masuk ke poin yang lebih teknis soal hukuman disiplin. Apa saja sih bentuk-bentuk hukuman disiplin itu? Nah, ini ada tingkat dan jenis hukuman disiplin, pasal 7. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari 3, 1 disiplin ringan, sedang, dan berat. Apa saja masing-masing dari jenis hukuman disiplin ini, bentuknya ada di bagian berikutnya. Ya. Ayat 2, pasal 7 ayat 2, mengatur disiplin ringan yang hukuman disiplinnya itu dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Ya, itu untuk hukuman disiplin ringan. Nah, yang ketiga, ayat ketiga adalah hukuman disiplin sedang. Apa saja yang bisa diterima kalau ada pelanggaran disiplin sedang? Pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ya, kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jadi kalau sudah diturunkan, berlaku sampai 1 tahun. Setelah sudah selesai 1 tahun, berarti hukuman itu sudah lepas, kita sudah bebas lagi. Sehingga mungkin kita bisa punya kans untuk dipromosikan lagi. Nah, tapi biasanya kalau Kemenkeu itu track record-nya tercatat semua, ya, sehingga misalnya ada pilihan 3 orang yang akan dipromosikan, 3-tiganya bagus semua, ya, excellent semua. Ada salah satu yang ternyata ketika menjadi PNS pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, meskipun sudah selesai hukumannya. Nah, di Kemenkeu berlaku berarti yang akan dipromosikan 2 orang itu. Untuk dipilih salah satu di antara mereka. Yang satu ini gugur. Karena sudah ada track record seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kalian pengen jadi pegawai Kemenkeu, ya hindari ya catatan-catatan buruk ya yang kita sering sebut sebagai track record dari mereka-mereka yang menjadi PNS. Nah, sementara yang terakhir yang hukuman disiplin berat ya, itu ada beberapa jenisnya. Satu, penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun atau dipindahkan ke tempat lain dalam rangka menurunkan jabatan setingkat lebih rendah. Sudah dipindahkan, diturunkan. Nah, kemudian yang berikutnya pembebasan dari jabatan. Jadi sudah nggak punya pos lagi, ya, bukan lagi pejabat struktural, fungsional, atau bahkan mungkin non-job, ya, cuma datang ke kantor tapi bingung saya ngerjain apa ya, karena sudah nggak ada deskripsi pekerjaannya ngapain gitu ya. Terus yang D, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tadi yang berkaitan dengan upaya keberatan tadi ya, dan yang E, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, lalu yang lain-lain ini adalah soal
klasifikasi, ya, klasifikasi yang terkait dengan apa pelanggaran-pelanggaran yang bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin ringan sampai ke pelanggaran disiplin berat gitu ya. Jadi kalian tinggal baca saja. Nah, itu PP 53 tahun 2010. Nah, sekarang coba kita dengarkan apa kata berita mengenai situasi ASN kita secara umum. Nah, saya mulai dari informasi ini. Bentar, saya share juga. Oke, kita dengarkan. Pemirsa, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah hari terakhir bagi kepala daerah untuk melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap aparatur sipil negara yang telah divonis dalam kasus korupsi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB di Jakarta. Ya, Eril, bagaimana dengan hasil putusan dari Menpan RB terakhir, berapa banyak sebenarnya ini jumlah ASN yang berkaitan dengan kasus korupsi yang telah dilakukan pemecatan? Ya, Julita dan juga pemirsa, jika kita berbicara terkait dengan berapa jumlah aparatur sipil negara yang sudah divonis begitu atau memiliki kekuatan pengadilan hukum yang tetap atau inkrah, begitu ini ada sekitar 2.496 aparatur sipil negara dari seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, di informasi yang paling terakhir untuk jumlah aparatur sipil negara di tanggal 30 April 2019, untuk yang sudah dilakukan pemecatan adalah sekitar 1.372 aparatur sipil negara yang sudah dilakukan sekali lagi dipecat dengan tidak hormat, yang terdiri dari 241 ASN di tingkat provinsi dan 1.131 ASN di tingkat kabupaten kota. Sehingga jika kita melihat dari jumlah aparatur sipil negara yang sudah divonis atau telah memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini, berarti masih ada sekitar sebanyak 1.124 ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan, di mana ini terdiri dari 143 ASN di tingkat provinsi dan 981 ASN lainnya di tingkat kabupaten kota. Untuk sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa ini merupakan hari terakhir untuk para pejabat atau untuk para PPK yang melakukan pemecatan kepada aparatur sipil negara yang divonis melakukan tindak pidana korupsi atau telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah dari pengadilan, sehingga para kepala daerah ini memiliki waktu paling lambat hari ini untuk melakukan pemecatan terhadap PNS yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tersebut. Julita. Eril, melihat masih banyak ASN yang ternyata belum dipecat oleh kepala daerah, ini bagaimana jika hari ini kepala daerah belum juga memecat ASN yang terjerat kasus korupsi? Ya, betul sekali Julita, bahwa terkait dengan putusan MK tersebut ini berposisi sebagai pemberitahuan dan juga kepada para pejabat untuk melakukan pemecatan terkait dengan putusan MK ini. Tentunya mempertegas bahwa aparatur sipil negara yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat. Hal itu juga berlaku bagi PNS koruptor tentunya, dan berdasarkan pada surat yang petunjuk Menteri Pan RB, batas pemecatan paling lambat hari ini atau 30 April 2019 tentunya ada yang diberikan sanksi kepada PPK atau para pejabat yang tidak melakukan pemecatan di lingkungannya terkait jika ada ASN atau PNS yang koruptor begitu atau telah divonis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah tetapi belum sampai dengan saat ini dilakukan pemecatan. Dan pastinya ini sanksi akan diberikan atau dikenakan kepada pejabat yang tidak melakukan hal tersebut, dan
khususnya kepada dilakukan ini kepada PPK. Dan ada 3 macam pertama untuk dilakukan sanksi. Yang pertama tentunya ini teguran terlebih dahulu yang akan disampaikan. Yang kedua adalah dilakukannya untuk teguran secara tertulis, dan yang ketiga adalah dilakukannya sanksi administratif. Di mana bagi PPK atau pejabat pembina kepegawaian ini akan dikenakan sanksi administratif jika tidak melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap aparatur sipil negara yang divonis korupsi dan telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum. Hal ini tertuang pada surat petunjuk Menteri Pemberdayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tahun 2019, di mana dalam surat tersebut ini dikatakan juga bahwa batas pemecatan paling lambat 30 April dan terhadap PPK dan pejabat yang bersangkutan akan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan jika tidak melakukan pemecatan hingga hari ini. Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Itu salah satu cerita tahun lalu ya, 2019. Pas itu juga bikin beritanya lagi puasa itu, karena tadi ada gambar jam kerja saat puasa gitu. Kalau pada jeli ya. Nah, itu menjelaskan sedikit banyak mengenai masalah yang dihadapi oleh PNS di seluruh Indonesia. Ada ribuan PNS dari Sabang sampai Merauke yang terjerat kasus korupsi. Sampai hari ini belum berhenti ya, karena data tren korupsi yang kita susun selama 1 semester terakhir juga menunjukkan bahwa angka pelaku korupsi dari latar belakang PNS juga masih tinggi ya, sekitar 600 sampai 700 orang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan berita tadi bisa memberikan semacam insight ya kepada kita sebagai calon PNS untuk tidak masuk sampai ke penambahan yang dipecat ya gara-gara melakukan korupsi. Jadi itu salah satu bentuk pelanggaran atas larangan ya, tidak boleh menyalahgunakan jabatan, dan ternyata jumlahnya juga lumayan banyak gitu. Nah, sekarang kalau tadi masalah korupsi, sekarang kita coba melihat isu yang lain ya, yang juga terkait dengan problem yang dihadapi oleh PNS hari ini. Pemirsa, inilah headline news. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN mencatat ada sebanyak 499 ASN dilaporkan diduga tidak netral terkait pilkada. Selanjutnya KASN segera berkoordinasi kepada BKN agar segera dilakukan penindakan. Ketua Komisi Aparatur Sipil Agus Pramusinto mengungkapkan para ASN yang dilaporkan diduga bertentangan dengan netralitas ASN yang diatur Undang-Undang ASN, seperti diduga terlibat dalam pemasangan baliho maupun alat peraga kampanye lainnya. Agus menambahkan laporan tersebut telah diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya diberikan sanksi. Komisi Aparatur Sipil mengungkapkan persoalan netralitas ASN terjadi menjelang pilkada lantaran kepala daerah dianggap melindungi para ASN dengan dugaan hutang budi politik ketika masa kampanye. Yang harus menindak adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian, ada bupati, wali kota, gubernur. Dan itu yang kami pastikan bahwa walaupun itu tidak ditindak, kami bisa mengejar agar kemudian mereka diberi sanksi, yaitu dengan cara memblokir kepegawaian mereka di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa Pemirsa, inilah headline news. Ya, kalau berita yang terakhir soal pelanggaran atas netralitas. Ya, 490-an ASN dari berbagai daerah yang melakukan pilkada tahun lalu ya, 2020 itu disinyalir ya melanggar netralitas yang mungkin saja tadi faktornya karena mobilisasi.
Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, selaku Kepala Ketua KASN, menjelaskan bagaimana kerumitan ya yang dihadapi oleh ASN di daerah karena ASN ini di bawah PPK, PPK-nya nyalon gitu. Nah, PPK-nya nyalon ya mau nggak mau memobilisasi kan sebagiannya, atau ada inisiatif dari PNS-nya supaya nanti dapat posisi kepala dinas gitu kalau mendukung, dengan asumsi karena incumbent, wah ini kemungkinan calon jadi. Jadi kalau saya cari muka di depan Pak Bupati, Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, ya siapa tahu saya diangkat ya jadi kepala dinas gitu. Kenapa sih dicari kepala dinas posisinya? Ya karena ngurusin pengadaan. Ya, di situ banyak sekali proyek-proyek yang akan dipegang ya oleh mereka-mereka yang menjadi kepala dinas. Sehingga peluang untuk melakukan penyimpangannya juga tinggi gitu. Nah, itu dua contoh ya bagaimana bentuk-bentuk nyata dari pelanggaran atas PP 53 ataupun pelanggaran atas Undang-Undang ASN menjadikan mereka terancam untuk dipecat, terancam untuk di-freeze nomor induk kepegawaiannya. Nah, apa konsekuensinya kalau di-freeze? Nggak dapat gaji ya, nggak dapat gaji gitu. Nah, itu yang juga jadi serius kalau buat kita yang ya memang membutuhkan ya, mosok sebulan kerja nggak dapat gaji gitu. Namanya kerja bakti dong ya, bukan kerja profesional gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi catatan buat kita semua. Nah, sekarang saya akan menyampaikan satu materi yang terkait dengan soal PP ini ya. Tapi lebih kepada bagaimana mekanismenya. Oh, ini sudah sebenarnya ya. Tadi sudah kita bahas di slide soal PP. Jadi sepertinya saya tidak perlu sampaikan, nanti kalian cukup baca saja untuk memudahkan memahami ketentuan teknis mengenai tata cara pemberian sanksi, pemanggilan, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan keberatan, upaya administratif yang juga tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kita diskusi saja. Ya, kita diskusikan dulu kira-kira apa yang menjadi persoalan yang perlu kita bahas hari ini. Mana ya? Oke. Ini pertanyaannya. Sebentar. Ada pertanyaan yang sudah saya siapkan, mungkin dari berita-berita tadi, dari apa yang sudah didiskusikan juga bisa menginspirasi untuk bisa jadi jawaban. Ya, diskusi kelompoknya itu pertama untuk kelompok 1, apa kaitan antara etika PNS dan disiplin PNS? Ya, karena ada kode etik, ada peraturan mengenai disiplin. Apa sih kaitannya? Tolong didiskusikan, dan kemudian kan ini dua hal yang berbeda. Kira-kira di mana letak perbedaannya antara pengaturan kode etik dengan pengaturan soal hukuman disiplin? Nah, yang kedua, karena ada kode etik dan ada hukuman disiplin, sebenarnya ruang lingkup dari pengaturan disiplin PNS itu apa saja sih? Ya, mungkin bisa di-highlight lagi sedikit poin-poin tadi gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya yang lebih penting, mengapa ini harus ditegakkan? Bahkan sampai 17 kewajiban, 15 larangan. Kenapa harus ada butir-butir itu? Apa tujuannya? Kemudian untuk kelompok berikutnya, apa sih bentuk-bentuk pelanggaran disiplin PNS di Indonesia yang sering kita bisa lihat, kita temukan, dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai bentuk pelanggaran disiplin itu? Dan kemudian
Untuk room 4, apa saja manfaat apabila disiplin PNS benar-benar ditegakkan. Kalau kita benar-benar lurus, 17 kewajiban itu kita lakukan, 15 larangan itu kita hindari, itu apa manfaatnya? Dan siapa yang akan menerima manfaatnya dan dalam bentuk apa? Karena sebuah peraturan nggak mungkin dibuat tanpa ada tujuannya. Nggak mungkin disusun tanpa ada tujuan yang konkret gitu ya, untuk apa. Nah, itu tolong didiskusikan. Waktunya 10 menit saja ya, karena takutnya nanti kita akan masuk lagi ke fase diskusi-diskusi lain, karena masih ada pertanyaan 3 dan 4 juga yang nanti akan kita diskusikan. Itu ya, kira-kira. Nah, sekarang saya akan bagi kalian ke 4 kelompok. Izin Sesuai, Bapak, ya, yang minggu lalu itu untuk pertanyaan yang Bapak tampilkan tadi itu sudah dibagikan kelompoknya Pak minggu lalu. oh minggu lalu, oh iya ya, yang minggu lalu ya. Iya. Sebentar, kalian masih ingat nggak? Masih. Atau hasil diskusinya sudah ada? Sudah. Sudah ada? Sudah. Oke, kalau sudah ada berarti langsung di-share aja ya, tanpa harus diskusi lagi. Oke, silakan. Sekarang siapa yang mewakili room 1 ya? Kaitan antara etika dan disiplin PNS. Dan kira-kira di mana sih perbedaannya? Monggo. Teman-teman semua, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan. Perkenalkan, saya Sandi Lasmana, Kapten 23, anggota kami terdiri dari Alvina Rizky, Devi Anugrah, Edelwis Ayu, Giana Purnama, Ganisa Wijayanti, Rama Sita, saya sendiri, dan Tania Leopa. Antara etika PNS dan disiplin PNS dan di mana letak perbedaannya. Yang pertama kami akan membahas etika. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, fungsi etika itu Ini Sandi suaranya hilang ya? Apakah yang lain juga hilang suara? Mendengar suara Sandi clear nggak? Halo? Ya, coba lagi Sandi. Tadi suaranya terputus. Ya, sekarang sudah. Ya, baik. Tadi sampai mana? Sampai etika ya. Nah, etika. Menurut KBBI, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, fungsi etika itu ada 3. Yang pertama, etika dalam tingkah laku dan pergaulan hidup manusia. Yang kedua, ada fungsi etika dalam pergaulan ilmiah. Yang ketiga, ada fungsi etika profesi, nah, atau lebih fokus ke kode etiknya. Next slide. PP nomor 42 tahun 2004 tentang kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan pemerintah, etika dalam berorganisasi, etika diri sendiri, dan etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Selanjutnya, disiplin PNS akan dijelaskan oleh Sasa atau Gandisa. Ya, jadi kan tadi udah dijelasin juga kan, udah dijabarin sama Bapak. Disiplin PNS itu kesanggupan pegawai negeri sipil menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar itu akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, tujuannya itu apa aja? Tujuan dari disiplin PNS ini ada yang pertama, untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS. Kemudian yang kedua adalah mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap serta perilaku PNS. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kedisiplinan PNS. Yang keempat adalah meningkatkan tanggung jawab PNS. Dan yang kelima adalah mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Next. Nah, tadi juga udah ditayangin video dari Bapak bahwa ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Yang tadi udah ditonton masing-masing ya. Selanjutnya untuk keterkaitan dari kode etik PNS dan disiplin PNS akan dijelaskan oleh Giana. Ya. Jadi etika PNS itu dapat juga diartikan sebagai kode etik PNS. Nah, kode etik ini mencerminkan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik juga mencangkup seluruh aspek kehidupan kedinasan maupun dalam kehidupan kesehariannya, yaitu ada kode etik bernegara, kode etik berorganisasi, kode etik bermasyarakat, kode etik sesama PNS, dan kode etik terhadap diri sendiri. Kode etik dan kode perilaku yang dijelaskan dalam pasal 3 huruf B UU ASN nomor 5 tahun 2014 itu berisi mengenai pengaturan perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Salah satu pengaturan perilaku tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ada di nomor 12-nya dalam pengaturan kode etik. Nah, jadi di dalam kode etik UU ASN sendiri sudah diatur bahwa PNS harus sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN yang terdiri atas 17 kewajiban dan 15 larangan yang telah ditonton di awal tadi. Jika PNS melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN, maka sama saja PNS melanggar kode etik atau etika PNS. Nantinya PNS yang tidak menaati ketentuan ini akan dijatuhi hukuman disiplin yang hukuman disiplin tersebut terdapat berbagai tingkat dan jenisnya. Next slide. Tadi udah disebutkan kan tujuan diaturnya kode etik ini untuk menjaga martabat ASN. Nah, ini tuh maksudnya kayak dengan cara meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif, dan menciptakan kondisi kerja yang dengan perilaku yang profesional serta meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Lalu untuk perbedaannya akan dijelaskan oleh Aldina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari kode etik atau etika dan disiplin PNS. Jadi perbedaannya itu di antara etika dan disiplin PNS, apabila etika itu lebih kepada prinsip moral aparatur sipil negara tersebut, sedangkan disiplin PNS lebih mengarah ke tindakan atau perbuatan dari ASN tersebut. Lalu perbedaan lainnya juga terdapat pada undang-undang. Kalau misalnya kode etik PNS tadi seperti sudah dijelaskan, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan untuk disiplin PNS diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020. Lalu untuk etika dan disiplin tidak lepas dari pendidikan karakter dari seorang PNS tersebut, sehingga pendidikan karakter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada karakter moral dari PNS, contohnya itu karakter moral seperti kejujuran dan etika. Lalu yang kedua ada karakter kinerja PNS, contohnya disiplin dan memiliki semangat untuk bekerja keras. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Nah, sebelum kita masuk ke room 2,
supaya kita juga nggak ngawang-ngawang gitu ya. Saya mau ada pertanyaan yang ini basisnya apa ya, studi kasus. Kalian nanti jawab ya, apakah kategori dari tindakan atau perbuatan yang bersangkutan itu masuk pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin. Nah, kasusnya yang pertama, ada PNS masuk ke klub malam. Masuk aja gitu. Kita nggak tahu dia ngapain. Tapi ada yang tahu, oh dia masuk ke situ gitu. Nah, menurut kalian ini pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin? Coba. Disiplin, Pak. Disiplin. Kenapa? Ini pertanyaannya nggak hanya untuk room 1 ya, untuk main room-nya, ya, untuk semua yang ada di sini. Oke, sekarang Aldina tadi menjawab disiplin. Apa alasannya? Karena menurut saya kalau misalnya PNS tersebut masuk ke klub malam itu lebih mengarah ke tindakan dan perbuatannya gitu, Pak. Oke. Kita tampung dulu ya. Ada lagi yang lain yang punya jawaban yang bisa sama atau bisa berbeda dari Aldina? Silakan. Aduh, ini lagi siang-siang buka puasa dikasih pertanyaan begini pula. Ayo, siapa lagi? Kalau enggak, saya tunjuk nih ya. Coba Elok. Kalau menurutmu apa Elok? Halo, Elok. Elok, apakah dengar suara saya? Apalagi rusak gadgetnya, nggak bisa unmute. Oke, Wahyu deh, Wahyu Indra. Halo, Wahyu. Wahyu, apakah dengar suara saya? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya. Menurutmu tadi apa kategorinya? Ada PNS masuk klub malam. Pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin? Atau, nggak apa-apa kok Pak, dia nggak melanggar kode etik atau nggak melanggar disiplin. Nggak apa-apa, boleh aja kok masuk klub malam. Ya. Menurut saya, Pak, gimana ya? PNS masuk klub malam ya? Karena klub siang nggak ada, adanya klub malam kan. Kalau siang kan lagi kerja, Pak ya. Iya. Kalau PNS kan kalau gimana ya? Lebih ke ini sih Pak, kalau menurut saya pribadi Pak ya. Ini nggak tahu kalau salah. Kalau kan klub malam sebenarnya kan itu asalkan dia udah melakukan pekerjaannya dengan baik, kan? Terus kalau di malamnya dia mau ngapain, mau jalan atau kemana terserah dia, asalkan dia nggak bawa atribut PNS gitu Pak. Menurut saya itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, jadi nggak melanggar baik kode etik atau disiplin PNS. Dia nggak bawa atribut PNS itu sih Pak. Asal jangan pakai seragam ya masuk ke klub malamnya. Oke, Wahyu, itu jawabannya dari Wahyu. Ada 2 versi. Nah, apakah ada versi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Marcel. Apa menurutmu?
Marcel? Kok nggak ada suaranya ya? Sinyal ya, masalah sinyal. Nah, kalau enggak masih ada Kalau problem sinyal. menurut tergantung sih Pak sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia ke klub malam, iya Pak, kedengar Pak? Terdengar, sekarang terdengar, jelas. Halo Pak. Ya, ya Marcel, silakan lanjut. Jadi tergantung kalau menurutmu ya. Oh, hilang. Putus sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Ini memang ada sering ada masalah ya. Marcel, apakah mau dilanjutkan? Halo Pak. Ya. Iya Pak. Tiba-tiba keluar tadi Pak. Iya, kadang-kadang begitu jaringannya. Silakan lanjut kalau mau lanjut. Nanti kan dulu macet. Iya Pak, menurut saya pelanggaran kode etik Pak. Pelanggaran kode etik. Karena ASN masuk ke dalam klub itu sudah tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat Pak. Kecuali ASN-nya Ini Marcel dapat bocoran kayaknya ini. Karena soalnya saya ini Pak, ingat yang dokter kemarin Pak. Oh, oke, siap. Yang cek kehamilan itu Pak. Yang dia ngasih wajah mesum. Jadi dia kenanya sidang kode etik jatuhnya Pak. Padahal wajah mesum itu gimana ya Marcel ya? Cancel. Kurang bisa Pak, kurang jago saya Pak. Kurang jago ya. Kalau bisa dicontohkan supaya kita bisa bedakan mana yang mesum, mana yang enggak ya. Ada Pak, pokoknya di TikTok. Tapi ada beritanya gitu ya soal itu ya, dan itu dianggap melanggar kode etik dokter ya. Oke. Tadi kalau Aldina itu bagian dari pelanggaran disiplin. Kalau Wahyu nggak masalah, yang penting nggak pakai seragam. Ya. Kemudian kalau Marcel itu bagian dari pelanggaran kode etik. Nah, ada 3 jawaban. Kalian pilih yang mana yang belum jawab? Pilih yang 1, pilih yang 2, atau pilih yang 3? Yang paling enak jawaban Marcel, Pak. Oke, Ulul pendukung Marcel. Marcel. Wahyu nggak ada yang dukung nih? Saya dukung Wahyu, Pak. Saya dukung Ican, Pak. Oke ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Nanti kita endapkan dulu karena akan ada pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua itu ada petugas pajak, ya, itu bertemu dengan wajib pajak dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak. Pertemuannya itu di luar kantor, ya, dan tanpa sepengetahuan dari atasan yang bersangkutan. Nah, kasus ini apakah pelanggaran kode etik, apakah pelanggaran disiplin, atau nggak ada yang dilanggar? Yang menjawab yang tidak dari bagian dari orang yang sudah menjawab tadi ya, karena tadi udah ada Aldina, ada Marcel, ada Wahyu. Ada yang mau mengajukan diri dulu sebagai volunteer? Kalau enggak, saya tunjuk lagi. Coba Ulum. Kalau menurutmu Ulum, kasus tadi itu pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, atau nggak masuk dua-duanya? Ulum, apakah mendengar? Ulum. Nggak mendengar ya? Oke, coba Devi.
Devi Anugrah. Kalau menurutmu gimana, Devi? Nggak ada suaranya, Devi ya? Sudah di-unmute tapi nggak ada suaranya. Izin menjawab, Pak. Apakah sudah Ya, terdengar? silakan. Sudah. Kalau menurut saya, jika petugas pajak di peraturan tentang memberikan pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak itu dilarang bertemu di luar jam kerja, maka itu termasuk pelanggaran. Berarti maksudnya disiplin. Tapi kalau di dalam peraturannya itu tidak ada, bukan termasuk keduanya, Pak. Menurut saya. Tapi kalau menurutmu sendiri tanpa ada soal itu, tanpa ada apakah kita tahu ada peraturannya atau tidak, kira-kira dianggap boleh atau tetap nggak boleh? Nggak boleh, Nggak Pak. boleh. Kalau menurut saya pribadi. Alasannya? Karena nanti menimbulkan spekulasi. Menimbulkan spekulasi, menimbulkan potensi gitu ya, untuk ada kong-kali-kong, kerjasama secara ilegal dan lain-lain. Nah itu sudah banyaklah kasusnya ya. Oke, Devi itu jawabannya. Sekarang saya ke Emi. Emi Fitria. Ya, menurutmu? Pelanggaran disiplin, Pak, sama. Kayak Disiplin. Ya, takutnya menimbulkan kecurangan gitu, Pak. Lagi kalau kantornya nggak tahu kan. Ya, memang ini kasusnya atasannya nggak tahu, nggak dikasih tahu juga ya. Oke, satu lagi Bintan. Absen 05, Bintan. Iya, Pak. Kalau menurut saya itu pelanggaran disiplin, Pak. Karena dia sama aja, karena tadi kan yang kelompok pertama udah menjelaskan, Pak, kalau disiplin PNS itu lebih mengarah ke tindakan atau perbuatannya. Terus kalau menemui BP di luar jam kerja itu termasuk menyalahgunakan wewenangnya gitu, Pak, kalau menurut saya. Oke. Nah, itu jawaban Bintan ya, sama-sama disiplin. Nah, sekarang kita kembali lagi ke perbedaan antara konsep mengenai pengaturan kode etik, kode perilaku dengan pengaturan mengenai disiplin. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Room 1 mengenai perbedaannya ya, antara apa itu kode etik, kode perilaku dengan apa itu pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin atau ketentuan mengenai disiplin PNS sudah jelas, ada 17 kewajiban, ada 15 larangan. Yang kode etik masing-masing kementerian pemerintah itu memiliki elaborasi atas ketentuan-ketentuan itu. Nah, yang menjadi perbedaan adalah pada tujuannya. Ya, kalau kode etik itu lebih mengatur soal bagaimana standar nilai, ya kita sebagai PNS, standar moral kita sebagai PNS. Sementara kalau yang disiplin tadi sudah mengukur tindakan-tindakan konkret dalam bentuk ucapan, ya, ataupun tulisan ataupun tindakan yang dilakukan oleh PNS yang itu dianggap merupakan bagian dari pelanggaran atas kewajiban dan pelanggaran atas larangan. Nah, kalau kita rujuk kembali kepada dokumen PP 53, apakah pergi ke klub malam itu dianggap sebagai pelanggaran? Kita nggak temu tuh. Ya, nggak ketemu. Nggak ada poinnya gitu. Makanya Wahyu tadi bilang, ya selama udah di luar jam kerja ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak pakai seragam. Ya, sebagaimana kasus kemarin ya, ada Kopassus dan anggota Polri, Brimob, yang dianiaya oleh OTK. Sekarang sebutannya OTK, orang tak dikenal gitu ya.
sampai ada yang meninggal ya, yang Brimob itu meninggal, yang Kopassus itu masih dirawat di rumah sakit. Mereka masuk ke klub malam. Nah, kalau masuk ke klub malam pasti malam hari ya. Nah, kemarin Kasatnya tanya, ngapain gitu ya, anggota saya kok ke situ. Ya. Emang ada tugas, ya, emang ada perintah, dan lain sebagainya. Nah, saya sedang cari tahu apa alasannya. Nah, ketika kita ngomong soal ini, kita ngomong soal standar moral. Ya. Ke klub malam bagi sebagian orang yang tidak punya profesi, yang terikat dengan kode etik, nggak masalah. Ya. Karena memang ada tempatnya, dibuka, dan orang boleh masuk. Gitu. Nah, bagi PNS, karena itu adalah standar moral, standar etika, maka dia masuk dalam pelanggaran kode etik. Meskipun dia nggak ngapa-ngapain tuh ke klub malam itu, hanya pengen tahu apa sih klub malam gitu, pengen lihat lampu kelap-kelipnya gitu ya, pengen dengerin suara-suara musiknya. Dia nggak konsumsi narkoba di dalam klub malam itu. Once dia masuk ke dalam dan konsumsi narkoba, dia masuk klaster pelanggaran disiplin. Ya. Nah, itu perbedaannya. Sehingga kode etik, kode perilaku tujuannya untuk mencegah supaya pelanggaran disiplin tidak terjadi. Makanya di awal dicegat, jangan masuk. Nggak boleh sesuai dengan kode etik, kode perilaku nggak bisa. Kamu PNS. Ya. Karena begitu nanti masuk ke dalam, ada temannya yang lain yang bukan PNS. Coba ini dulu. Enak nih, gitu ya, bisa membuat kita refreshing sedikit, lupa dengan masalah. Ya, minumlah kemudian, pakailah kemudian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sudah masuk kategori pelanggaran disiplin, kalau orang itu akhirnya mengkonsumsi. Nah, itu perbedaannya. Begitu juga dengan kasus yang kedua. Kalau kita cari di PP 53, apakah boleh ketemu dengan orang lain di luar kantor dengan membahas urusan kantor? Nggak ada itu larangannya. Ya, nggak ada. Sehingga dia nggak masuk klaster PP 53 perbuatan petugas pajak yang ketemu dengan wajib pajak ya di luar kantor. Nggak ada di PP disiplin itu. Boleh nggak? Nggak ada larangannya juga. Jadi kalau kita mau ketemu orang, boleh saja. Tapi begitu kita lihat di kode etik, ketemu. Wah, di kode etiknya nggak bisa. Gitu. Di kode perilakunya nggak bisa. Kenapa? Itu dilarang dalam kode etik. Begitu kita sekali ketemu orang di luar, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang awasi, muncul potensi. Muncul peluang, muncul kesempatan. Apa? Terima gratifikasi. Tolong dong beresin pajak saya kemarin nyangkut nih. Ya. Yang harusnya cuma bayar 40 miliar, ini saya bayarnya sampai 60. Bisa nggak yang 20 ditarik? Supaya lebih cepat, nanti kita bagi deh. Nah, sudah tuh, mulai masuk ke praktek-praktek yang dilarang oleh PP 53, no gratifikasi tadi. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, sekali lagi, kalau bicara soal pelanggaran kode etik atau ketentuan kode etik, kode perilaku, dia tujuannya untuk mencegah. Stop, jangan lakukan, karena kalau kamu melakukan, konsekuensinya akan ke sini nih. Gitu ya. Nah, itu kira-kira sebenarnya perbedaannya, akan tetapi relasinya jelas. Hubungannya yang satu mengatur soal standar etika kita, ya, nilai kita sebagai PNS, yang satu sudah bicara soal action, tindakan, yang juga akhirnya harus diatur dalam bentuk larangan dan kewajiban tadi.
Nah, itu kira-kira ya diskusi dari room 1. Sekarang kita ke room 2. Silakan. Pak, izin share screen ya, Pak. Silakan, Nisa. Kelompok tamasya. Wah, sudah pengen tamasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Kami dari room 2 atau kelompok tamasya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok tamasya, yaitu terdiri dari Alvin, Ardiansyah, Ayu, Elok, Milna, Safri, dan Yuniar. Selanjutnya, materi slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Alvin. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai apa saja sih ruang lingkup disiplin bagi PNS di Indonesia. Jadi, ruang lingkup di sini diambil dari PP 53 tahun 2010. Ada 3 ruang lingkup, yaitu kewajiban, larangan, dan hukuman. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai pengertian tiap-tiap poin tadi. Yang pertama itu kewajiban, itu jika menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN. Yang kedua, larangan, itu adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Dan yang ketiga, hukuman itu adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar UU dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arvin. Oke, makasih Alvin. Untuk selanjutnya, ruang lingkup yang pertama itu adalah kewajiban. Nah, ini kami ambil dari PP nomor 58. Itu sebenarnya ada 17 kewajiban, tapi di sini kami hanya mengambil 5 yang sekiranya memang sangat familiar gitu. Tapi sebenarnya gimana ya? Sebentar, Pak. Nah, jadi ini ada 5 kewajiban. Yang pertama itu ada masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Nah, ini tadi kan sudah dibahas juga, kayak kita tuh masuk kerja kalau misalnya emang jam 7 ya udah datang jam 7, jangan datang jam 7 terus kita pulang lagi baru gitu. Terus yang kedua itu ada memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Nah, ini adalah penting ya, penting bagi seorang ASN untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena kan sekarang ini kan citra ASN di masyarakat itu kayak buruk gitu loh, karena si ASN itu memberikan pelayanannya kurang baik kepada masyarakat. Jadi makanya seorang ASN wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Nah, yang ketiga ini ada bekerja dengan jujur, tepat, cermat, dan semangat. Nah, yang keempat, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. Nah, maksudnya gini, saya suka ketemu nih waktu pas kemarin PKL kan ada atasan dan bawahan ini kan baru masuk. Nah, ini sebenarnya ada kewajiban seorang atasan untuk membimbing bawahannya gitu dalam melaksanakan tugas. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan itu nggak seperti itu gitu. Jadi si atasannya itu ya udah nggak membimbing si ininya, cuman kayak nyuruh-nyuruh aja dulu gitu. Lepas tangan. Iya, lepas tangan gitu, Pak. Waktu pas kemarin saya lihat. Nah, terus yang terakhir ini menggunakan dan memelihara BMN dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tuh kayak misalnya kita habis menggunakan BMN seperti kita habis ngeprint atau habis fotokopi. Nah, itu tuh seharusnya kita rapikan kembali alatnya gitu. Nah, mungkin ada beberapa lagi dan semuanya ada di PP 58. Nah, selanjutnya ada larangan yang akan dijelaskan oleh Elo. Silakan, Elo.
Elok dari tadi memang belum respon ya. Apakah ada penggantinya, Nisa? Sepertinya kalau gitu akan saya gantikan dulu, Pak. Silakan. Yang kedua ada larangan. Ini juga dari PP yang sama, dari kewajiban tadi. Nah, yang pertama menyalahgunakan wewenang. Kan kayak kita sering nggak sih, kayak misalnya ngelihat ini yang paling sering sih kalau misalnya mau masuk Akpol gitu. Kan misalnya bapaknya punya jabatan tinggi di Akpol. Nah, itu kan biasa kayak jadinya bisa jadi orang dalam gitu, anaknya bisa mudah masuk karena bapaknya tuh megang jabatan, punya wewenang gitu kan. Nah, terus yang kedua menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan kewenangan orang lain. Nah, terus yang ketiga bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, kayak misalnya bawahannya ini punya job desk tersendiri, tapi sama atasannya tuh dikasih pekerjaan yang enggak di dalam job desk bawahannya itu, terus kayak padahal bawahannya nih masih ada kerjaan nih kan, terus kayak ditambah terus dan nggak sesuai dengan job desk bawahannya. Terus yang keempat menerima hadiah dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Nah, terus yang kelima memberi gratifikasi untuk diangkat jabatannya, misalnya kayak seorang pegawai gitu ngasih hadiah gitu kan ke atasannya. Ini hadiah buat Bapak, misalnya jam tangan yang mahal gitu kan, biar dia diangkat jabatannya gitu. Itu kan sering terjadi. Nah, sebenarnya larangan ini juga banyak, tadi ada 15 ya kalau nggak salah, tapi yang kita ambil ini yang emang sering terjadi di kalangan kita. Selanjutnya mengenai hukuman. Nah, di sini ada hukuman disiplin, ada 3 macam, yaitu yang pertama ada disiplin ringan. Disiplin ringan ini terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Terus yang jenis kedua itu disiplin sedang, ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, terus ada penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, terus ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Terus untuk jenis 3 yaitu hukuman disiplin berat, ada juga terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian ada pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, kemudian ada pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safri. Terima kasih. Pertanyaan kedua kan ditanya mengapa disiplin PNS itu harus ditegakkan di tahun selanjutnya. Next slide-nya yuk. Nah, jawabannya secara umum itu agar dapat menciptakan pelayanan publik yang baik. Kenapa sih apa sih pentingnya pelayanan publik itu kan? Karena kan seperti yang kita ketahui, di setiap sendi kehidupan pemerintahan itu selalu ada yang namanya pelayanan publik. Contoh misalnya, kalau misalnya masyarakat mau ngurus apa, misalnya kayak kemarin SPT, itu kan datang ke KPP kan berhubungannya juga dengan pelayanan publik kan. Dan bayangkan juga kalau misalnya pegawai-pegawai di KPP itu nggak disiplin gitu, nggak menjalankan kedisiplinan pegawainya dengan baik gitu kan. Jadinya kan pelayanan publik di situ kan bisa nggak berjalan yang baik gitu. Jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu nggak bisa tercapai. Contoh lain misalnya si masyarakat nih mau datang ke rumah sakit gitu kan, ada lagi mau berobat gitu. Tapi karena kurangnya kedisiplinan atau mungkin dia bisa dibilang kayak kasus kemarin itu kan yang pengeroyokan perawat itu kan, itu kan bisa dikatakan seperti itu juga kan. Kenapa bisa dianiaya gitu kan perawatnya sama security itu kan bisa dilihat dari sudut pandang berbeda gitu kan, dari pelakunya juga bisa dilihat dan dari perawatnya juga bisa dilihat apa sih sebenarnya yang membuat sampai si pelaku itu bisa menganiaya itu kan bisa dilihat dari situ. Intinya itu kalau misalnya pelayanan publiknya itu nggak bagus, nggak disiplin, kan rakyat itu kan kecewa gitu kan, dan itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan publik ini, bisa menghambat ekonominya kayak tadi, bisa dipajak, bisa menghambat kesehatan dan lain sebagainya. Jadi pengaruhnya itu
besar gitu, walaupun cuma pelayanan publik tapi pengaruhnya tuh untuk sekitar tuh besar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Selanjutnya yaitu tujuan ditegakkannya disiplin PNS. Yang pertama, menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS, kemudian meningkatkan kedisiplinan PNS. Yang ketiga yaitu mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap serta perilaku PNS. Yang keempat, mempercepat peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab PNS. Jadi intinya tujuan penegakan disiplin PNS yaitu untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih room 2 ya. Intinya Pak, sebelumnya izin stop share ya Pak. Oh iya ya, silakan. Ya, ujungnya itu ada pada profesionalisme. Profesionalisme membawa kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika publik puas, dia percaya dengan pemerintah. Ketika publik percaya, ketika pemerintah dipercaya, maka pemerintah juga bisa menjalankan semua urusannya dengan lebih baik. Karena nggak ada demo, nggak ada marah-marah, ya, nggak ada protes, ya, dan lain sebagainya. Profesionalisme birokrasi juga akan membawa pada tujuan ultimate-nya, ya, yaitu apa? Ya, pencapaian tujuan pembangunan yang itu meliputi soal kesejahteraan, ya, meliputi juga soal kalau masyarakat itu butuhnya apa sih hidup di sebuah negara itu ya? Apa yang pengen mereka dapatkan gitu ya? Ya, satu dari sisi ekonomi tentu saja ya. Yang kedua dari sisi kemakmuran hidup, kesejahteraan ya, dan tentu kalau kita melihat negara dalam konteks yang lebih makro, global, kita bicara soal kompetisi ya, Indonesia akan menjadi lebih kompetitif juga dibandingkan dengan negara-negara lain karena birokrasi itu, PNS itu adalah pilar dari pemerintahan. Nah, kita bisa merujuk kembali kepada kasus di mana Korea Selatan melesat jauh tuh ya dari kita karena mereka benar-benar membangun profesionalisme birokrasi. Nah, itu kira-kira ya poin dari kelompok 2. Sekarang kita ke room 3. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari diskusi kelompok di room 3 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 7 orang, ada Adinda, ada Emi, Hani, Marcel, Iqbal, saya sendiri, Yuni, dan Vero. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari disiplin PNS menurut PP nomor 53 tahun 2010. Kemudian kami akan memberikan bentuk-bentuk pelanggarannya, dan kami akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian disiplin PNS. Jadi seperti yang telah dijelaskan sedari tadi, bahwa pengertian dari disiplin PNS itu sendiri adalah suatu kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Jadi poinnya adalah kesanggupan dalam menjalankan kewajiban, menghindari larangan, dan apabila itu tidak dilaksanakan, akan dijatuhi hukuman disiplin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini bisa terjadi karena melanggar larangan-larangan yang seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya di PP 53 tahun 2010. Yang pertama, ada menyalahgunakan wewenang. Menurut sumber yang saya baca, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi itu diartikan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun menggunakan prosedur lain agar terlaksana atau menggunakan cara yang lebih instan. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan dalam video pemaparan tadi sebelumnya, penyalahgunaan wewenang ini bisa berbentuk korupsi. Selanjutnya, next. Contoh pelanggaran yang kedua. Contoh pelanggaran yang kedua yaitu menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Contoh yang kedua ini sebenarnya berkaitan dengan contoh yang pertama tadi, penyalahgunaan kewenangan. Namun perbedaannya adalah di contoh yang kedua ini, seseorang atau pejabat itu menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya yang sudah disebutkan dalam video pemaparan sebelumnya tadi, yaitu menjadi calo. Kemudian untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Contoh yang ketiga yaitu terkait dengan pegawai yang tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Dan yang keempat, next, yaitu bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Jadi, menurut kelompok kami, larangan merangkap dengan jabatan dalam pemerintahan itu tuh terkait dengan kemungkinan terganggunya sejumlah kewajiban PNS yang sudah dijelasin oleh kelompok sebelumnya. Jadi, contohnya, kewajiban dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, serta kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Nah, pelanggaran dalam kedua hal ini tuh pada akhirnya bisa dijatuhi sampai pada tingkat disiplin berat. Nah, contoh yang saya dapat yaitu ini tapi belum kasus final tapi masih pendugaan dan akan dilakukan proses lebih lanjut, yaitu PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas sebagai pendidik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran. Jadi itu ada salah satu pegawainya yang diduga merangkap bekerja di perusahaan swasta sebagai HRD atau di Departemen Sumber Daya Manusia di PT SHI. Nah, perusahaan ini tuh merupakan perusahaan yang memproduksi sarung tangan, dan ini tuh memilik pengusaha asing yang berlokasi di Kabupaten Subang. Nah, dari hasil yang didapat itu bahwa si pegawai ini itu tuh merangkap jabatan. Jadi setelah HRD perusahaan ini tuh ada yang keluar, nah dia tuh merangkap dalam hal tapi itu tidak dalam masuk kantor secara full gitu loh. Ada beberapa hari yang dia itu kosong untuk di PNS dan dia tuh masuk ke perusahaan ini untuk membantu terkait dengan penguasaan bahasa. Mungkin ini tuh tujuannya bagus ya, maksudnya membantu perusahaan. Tapi kan dalam hal ini si pegawai ini tuh melupakan waktunya untuk bekerja secara full di SMP dalam hal ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, yang kelima itu PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
barang yang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Nah, di dalam penjelasan dari peraturan PP ini, nomor 53 ini, dijelaskan kalau misalnya pasal 4 angka 5 ini, penjelasannya itu, maksudnya di sini perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan. Jadi, perbuatan ini dilakukan secara tidak sah atau mungkin tidak legal. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa contoh nyatanya itu PNS itu dilarang untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang milik negara. Selanjutnya, angka ke-6 itu melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara tidak langsung atau saya salah secara langsung atau tidak langsung ya. Maksudnya secara tidak langsung atau langsung merugikan negara. Nah, di sini kan tadi di video yang Bapak kasih di awal tadi kan dilihatkan bahwa yang angka 6 ini contohnya itu kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, di sini tapi saya menambahkan satu contoh nyata yang saya dapat itu PNS keluar dari keluar dari kantor pada saat jam kerja. Itu kan menimbulkan itu kan bisa saja menghambat pekerjaannya juga. Nah, berarti kalau yang saya yang cari beritanya itu mereka itu alasannya bermacam-macam. Bisa jadi alasannya mau cari makan siang, terus misalnya dia PNS guru, misalnya alasannya bisa sesudah mengajar terus jalan-jalan gitu. Tapi kebanyakan alasannya yang saya dapat itu mereka alasannya mencari makan siang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Vero. Selanjutnya nomor 7 itu memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Ini bisa terkait dengan suap menyuap atau tentang gratifikasi tentang gratifikasi. Jadi kan kalau suatu transaksi suap menyuap atau gratifikasi itu nggak bakal terjadi kalau di situ nggak ada pemberi suap atau penerima suapnya. Nah, ini juga terkait dengan pelanggaran yang nomor 8. Coba next. Yang ini kan tadi memberi, yang ini menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Dari berita yang pernah saya baca itu salah satu pemilihan kepala kantor wilayah kementerian gitu di salah satu provinsi di Jawa dulu pernah terjadi kayak suap itu. Salah satu calonnya kan dipilih buat petugas seleksinya. Nah, dia ini memberikan sejumlah uang untuk mempengaruhi seleksi tersebut. Maksudnya adalah untuk dia bisa mendapatkan jabatan tersebut. Itu kan sangat tidak sesuai dengan sistem merit yang kemarin kita bahas kan. Sistem merit itu kan terkait dengan proses promosi atau rekrutmen berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya gitu. Jadi ini melanggar gitu. Baik dia memberikan itu atau tidak memberikan atau menerima dari siapapun itu dengan alasan apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Marcel. Untuk berikutnya itu ada bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Nah, yang dimaksud bertindak sewenang-wenang ini sesuai dengan pasal 53 tahun 2010 tadi, pasal 4 angka 9-nya disebutkan bahwa
bertindak sewenang-wenang itu ialah setiap tindakan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan aturan kedinasan, seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan yang tidak berdasarkan norma, standar, atau prosedur yang telah ditetapkan. Nah, untuk contoh nyata bertindak sewenang-wenang ini ada di slide berikutnya. Next. Seperti yang terjadi sebelumnya, awal tahun ini ya, itu kekerasan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai di Jayapura kepada pegawai baru dengan tujuan untuk membina mental katanya. Tapi pembinaannya tidak sesuai prosedur yang kita ketahui seperti capacity building atau melakukan diklat mental begitu. Tapi yang dilakukan adalah pemukulan secara kontak fisik terhadap pegawai tersebut. Next. Lalu ada pemberian dukungan kepada presiden atau wakil presiden atau wakil rakyat daerah atau DPD atau DPRD atau calon wali kota atau bupati ya oleh PNS. Ini itu agar menjaga netralitas dari PNS itu sendirinya. Kalau untuk contoh konkretnya ada di slide berikutnya. Nah, dilansir dari Nasional Kompas, kemarin terdapat banyak sekali kasus PNS turut serta dalam kampanye Pilpres kemarin, melakukan dukungan terhadap pasangan tersebut. Padahal dalam aturannya bahwa PNS tidak boleh ikut serta atau terlibat aktif dalam kampanye. Hukuman minimal untuk terlibat kampanye ini itu sendiri bisa di hukuman sedang atau bahkan berat. Biasanya terlibat aktif dalam kampanye ini sendiri itu dilakukan oleh PNS daerah ya lebih banyakkan karena mereka lebih condong untuk mendapatkan posisi lah misalnya di kepala bagian dinas atau kepala dinas di daerah tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Ininya apa audionya agak bermasalah kayaknya, mendengung soalnya. Nah, mendengung lagi. Masih mendengung Iqbal? Kayaknya ada yang bermasalah itu audionya, entah perangkatnya atau apa. Nggak apa-apa kalau memang bermasalah gadget atau audionya. Sekarang Nah, bisa terdengar? Ya, sekarang bisa terdengar. Lanjut. Baik, izin melanjutkan. Tadi terkait apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami terkait bentuk-bentuk konkret dari pelanggaran disiplin ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pada awalnya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2009 yang memperbaiki lah istilahnya, memperbaiki aturan nomor 30 tahun 1980 ya terkait peraturan disiplin PNS yang karena dirasa pada saat itu belum diubah, kondisi disiplin PNS itu masih belum optimal gitu. Sehingga dilakukanlah perubahan aturan itu menjadi aturan 53 tahun 2010. Dan ternyata sampai saat ini kita bisa lihat sendiri kenyataannya bahwa masih saja gitu ya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Dan juga di awal tadi ya udah kita lihat berita gitu ya. Baru dari satu contoh jenis larangan itu aja udah bisa mencapai 2000 kasus gitu ya, 2000 ASN. Dan juga yang yang terkait kasus netralitas juga ada 400 kasus tadi kan ya. Nah, belum lagi kasus yang lain gitu. Nah, ini artinya apa? Kita bisa melihat bahwa belum sepenuhnya gitu aturan ini bisa membuat keseluruhan ASN itu bisa disiplin gitu.
Nah, kita nggak tahu nih apakah yang salah dari ASN-nya sendiri ataukah dari aturannya itu yang belum dijalankan secara tegas oleh pejabat pembina kepegawaiannya atau dari KASN-nya gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya itu sebenarnya balik lagi ke diri ASN itu sendiri dan kita lah ya, kita sebagai calon ASN. Nah, itu balik lagi pada kita gitu. Apakah kita ingin menerapkan apa yang telah kita pelajari bersama misalnya di pelajaran etikor ini, etika anti korupsi ini, apakah kita mau membawanya ke dunia kerja nanti ataukah tidak. Nah, masalahnya di situ sebenarnya menurut kami, Pak. Jadi pada intinya bagaimana sih penanaman kode etik dan kedisiplinan itu bisa ditanamkan dan langsung menjiwai gitu di diri seorang ASN itu. Oke, sekian mungkin pemaparan dari kelompok 3 ya. Kelompok berapa sih? Kelompok 6. Room 3 ya maksudnya. Room 3, Iqbal. Ya udah benar tadi. Room 3. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Kami akhiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Room 3 ya, menjelaskan hotspot ya, titik-titik rawan yang harus kita waspadai sebagai calon PNS atau sebagai PNS, sebagai calon ASN atau ASN ya. Karena sekali kita melanggar, sekali kita melabrak berbagai ketentuan itu akan ada konsekuensinya. Ya, sekarang kita ke room terakhir ya. Silakan room 4. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Belum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Kami dari room 4 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai manfaat disiplin PNS. Nah, manfaat disiplin PNS ini next room terbagi menjadi 3 lingkup. Yang pertama manfaat untuk masyarakat dan negara, untuk organisasi dan untuk PNS sendiri. Nah, kita masuk ke yang pertama, manfaat bagi masyarakat dan negara ini itu supaya terciptanya pelayanan publik yang adil, yang terbaik. Nah, tadi kan juga udah dijelasin di PP kalau salah satu kewajiban PNS itu mematuhi jam kerja, terus nggak boleh menerima hadiah. Nah, di tempat PKL saya sendiri ini ada sedikit kasus, jadi ada pegawai yang kan karena sekarang kondisinya lagi COVID, absennya lewat online kan, jadi bisa absen dari rumah sebelum jam 7:30. Tapi yang bersangkutan baru datang jam 9-an. Nah, sedangkan kebanyakan tamu juga yang datang tuh jam 8 udah datang, terus nyari nggak ada, akhirnya waktu tamu itu tersia-siakan gitu. Nah, terus lebih parahnya lagi, setelah jam makan siang, itu dia keluar dengan alasan makan siang, tapi kembalinya lagi ke kantor itu menjelang pulang jam 3 sampai jam 4. Nah, mungkin itu salah satu kan kalau misalkan tiba-tiba ada tamu datang terus minta dilayani, nanti pelayanannya itu jadi terhambat. Terus yang terkait hadiah juga yang tadi udah sering disinggung-singgung itu tentang gratifikasi, itu gimana kalau misalkan PNS misalkan nerima hadiah, nerima gratifikasi, ntar takutnya yang bersangkutan itu malah jadi pilih-pilih gitu kan. Oh ini karena udah dikasih, ntar oh ya udah, oh ini karena udah dikasih
ini kan nggak enak, udah kita layani duluan, ntar malah jatuhnya gitu. Padahal tujuan dari PNS itu, tujuan dari pelayanan publik itu melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apapun. Nah itu untuk manfaat disiplin bagi masyarakat dan negara. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bintan sama Miftah. Silakan. Ada Bintan atau Miftah? Baik, untuk selanjutnya manfaat yang diterima dari disiplin PNS itu ada organisasi. Untuk organisasi, apabila disiplin PNS ini ditegakkan, maka suatu negara akan menjalankan semua urusannya dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu negara, yaitu kalau Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Nah, seperti yang telah dijelaskan Pak Adnan tadi, kalau disiplin PNS ini diterapkan, maka bagi suatu negara akan terciptanya negara yang sejahtera masyarakatnya, lalu tidak ada demo atau kerusuhan gitu. Terus lebih lanjut, Indonesia mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Lalu untuk manfaat selanjutnya untuk PNS ini apabila disiplin PNS diterapkan, maka si PNS ini tidak akan mendapatkan sanksi. Terus bisa juga PNS ini menjadi lebih produktif, atau bisa juga kalau PNS ini benar-benar rajin atau benar-benar disiplin, bisa dapat penghargaan gitu. Karena PNS ini kan juga sebagai pilar suatu negara, atau kalau citra PNS-nya baik, maka negara juga dinilai baik kan. Dan masyarakat juga akan percaya dengan pemerintahan atau dengan birokrasi yang ada gitu. Ini kita akan menambahkan. Miftah, ada tambahan kah? Sepertinya nggak ada ya. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Ya, itu kira-kira ya hasil diskusi dari kalian atas 4 pertanyaan yang sempat diajukan. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Apakah ada di antara dari kalian yang ingin bertanya karena ada hal yang mengganjal atau pengen disampaikan atau ditanyakan dari serangkaian penjelasan baik dari room 1 sampai room 4. Ada nggak yang kira-kira mau di-sharing, ditanyakan sebelum kita masuk ke poin berikutnya? Oke. Pak, izin bertanya. Ya, Vero, silakan. Tadi kan ada larangan buat ASN untuk tidak berpolitik atau berkampanye gitu, Pak. Saya penasaran sebenarnya kenapa sih PNS itu tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berkampanye? Oke. Kenapa sih PNS tidak boleh berpolitik dan berkampanye sebagaimana TNI Polri ya? Mereka itu PNS tapi kategorinya beda lagi itu. Begitu juga dengan pegawai BUMN, ya, mereka juga dilarang. Intinya semua pegawai yang digaji dari APBN atau APBD, bentuknya apapun itu, termasuk adalah para pendidik di kampus-kampus, ya, para dosen yang dapat gaji dari uang negara karena mereka diangkat sebagai pegawai atau bukan pegawai, itu dilarang untuk berpolitik praktis dan berkampanye secara terbuka. Nah, kalau ditanya apakah ini hanya kasus Indonesia, apakah di negara lain juga ada ketentuan larangan seperti itu, sebenarnya jawabannya adalah bahwa ada banyak perbedaan pengaturan larangan ya, ataupun pembolehan
terhadap keterlibatan seseorang dalam politik, karena bagaimanapun ya berpolitik itu adalah hak semua orang ya untuk berekspresi, untuk menentukan nasib mereka sendiri ya di dalam urusan-urusan politik. Nah, kalau kaitannya dengan ketentuan larangan yang dimaksud di dalam konteks ketentuan di PP 53, sebenarnya jawabannya juga sudah muncul di dalam Undang-Undang ASN ya, soal netralitas. Jadi ASN itu perlu netral supaya ketika mereka melayani masyarakat tidak muncul diskriminasi, tidak muncul kesewenang-wenangan karena melihat ada masyarakat yang sebenarnya secara politik berbeda pandangan terhadap dirinya. Ada kelompok masyarakat yang gerbong politiknya berbeda, ya, yang kemudian berhadapan dengan gerbong politik si PNS. Nah, bayangkan kalau itu yang terjadi. Netralitas akan membuat keputusan PNS untuk melayani itu tidak diliputi oleh ya unsur-unsur atau motif-motif yang terkait dengan politik ya. Nah, itu yang menjadi bagian dari alasan pertama. Nah, alasan kedua ini mungkin bagian dari sejarah panjang Indonesia yang pada era pemerintahan Soeharto selama 32 tahun, PNS itu benar-benar dijadikan sebagai ajang untuk mendulang suara di dalam pemilu. Dimobilisasi sedemikian rupa. Taruhlah kalau jumlah PNS itu 4 juta, ditambah keluarganya, ya itu kira-kira kan mungkin ada sekitar 8 juta atau bahkan sampai 10 juta. Nah, selama Orde Baru, PNS itu memang benar-benar dimobilisasi untuk mendukung Golkar. Ya, sehingga Golkar bertahan bahkan sampai hari ini. Meskipun dulu pasca reformasi ada tuntutan dari mahasiswa untuk membubarkan Partai Golkar sebagai partai yang menaungi Soeharto atau yang dikendalikan oleh Soeharto waktu itu. Nah, itu juga adalah alasan-alasan historis yang membuat kemudian kita tidak pengen pemerintahan yang berkuasa, misalnya PDIP sekarang, PNS dimerahkan. Ya. PNS dimerahkan semua dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai daerah. Tujuannya supaya memobilisasi agar PDIP menang lagi nanti di 2024 misalnya. Nah, ini alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, kita bicara mengenai mekanisme check and balances. Kita juga bicara mengenai ruang lingkup birokrasi ya, yang sebenarnya leveling pelayanannya itu bukan pada, jadi PNS itu kan bukan milik pemerintah ya. Salah kalau ada yang menganggap PNS itu milik pemerintah. PNS itu milik negara, ya, state, negara ya, bukan pemerintah. Pemerintah bisa berganti-ganti, tergantung siapa yang berkuasa, meskipun mereka mungkin mengendalikan. Dalam bagian dari negara, ya mereka adalah milik negara. Nah, ketika PNS ini bisa bergabung secara ekspresif ya di dalam kerja-kerja politik, di dalam pemenangan politik, maka sebenarnya posisinya menjadi sangat turun ya dari state aparatus menjadi government aparatur atau bahkan political parties aparatur gitu. Yang ini berbahaya juga ya, karena kemudian mungkin nanti akan ada praktek di mana satu gerbong PNS dengan gerbong PNS yang lain yang berbeda pandangan politik malah kemudian mengalami situasi konfrontasi gitu ya. Padahal PNS ini adalah perangkat negara, jadi pemerintahnya ganti dengan yang manapun, tetap ada birokrasinya kan, nggak pernah ikut. Misalnya besok Pak Jokowi keluar, PNS keluar semua gitu, atau setelah Pak Presiden Jokowi udah nggak jadi presiden, semuanya PNS juga berhenti jadi presiden, jadi PNS gitu ya, nggak gitu kan.
Karena memang PNS alat negara, tujuannya untuk mencapai pembangunan itu. Jadi dengan mempertimbangkan berbagai macam manfaat dan mudaratnya, maka kebebasan PNS dalam berpolitik kemudian dibatasi. Nah, ini berbeda dengan saya yang di swasta. Saya mau berekspresi apapun di luar ya nggak ada masalah, meskipun lembaga saya juga membatasi saya, ya, untuk tidak menunjukkan misalnya preferensi politik secara tegas ketika ada di luar. Karena apa? Karena kami di ICW itu juga ingin tetap dalam posisi netral. Siapapun yang menjadi lawan politik, siapapun yang sedang bertarung di dalam politik, karena kami punya tugas untuk mengawasi mereka semua misalnya, sehingga tidak boleh terlihat sangat mendukung gitu ya salah satu calon. Kalaupun mau mengekspresikan boleh pakai simbol-simbol saja gitu ya, yang itu pun benar-benar akan punya implikasi serius kepada organisasinya. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu dilihat mudaratnya jauh lebih besar, maka ada pembatasan. Nah, pembatasan itu sendiri bukan berarti menutup seluruhnya. Kenapa? Karena kalau PNS mau maju sebagai calon kepala daerah misalnya tetap boleh, ya tidak dilarang. Hanya saja kemudian masalahnya setelah secara resmi dicalonkan oleh partai, konsekuensinya sebagaimana di dalam PP ini juga ya harus mengundurkan diri. Ya nggak bisa kemudian hanya nonaktif. Saya nonaktif dulu ya karena saya mau nyalon nih. Nanti kalau saya gagal saya jadi PNS lagi, itu nggak bisa. Nah, yang bisa dilakukan dalam kerangka nonaktif itu apabila diangkat jadi duta besar misalnya. Diangkat jadi duta besar, mewakili Indonesia. Duta besar mana? Duta besar di negara manapun, ya termasuk Timor Leste misalnya. Kebetulan dia PNS, dia dinonaktifkan dulu sebagai PNS, tapi tidak kehilangan status sebagai PNS. Cuma dinonaktifkan. Atau kemudian misalnya Zaki dalam periode ke depan pengen maju sebagai komisioner KPK misalnya. Terpilih, ya terpilih karena DPR suka dengan Zaki. Ya, konsekuensinya apa? Status PNS Zaki dinonaktifkan dulu ketika disumpah, ketika diangkat jadi pimpinan KPK. Nah, begitu selesai diaktifkan kembali, ya dipulihkan kembali. Nah, itu perbedaannya yang memberikan juga tetap ruang. Nah, salah satu ruang yang lain karena hak memilih itu tidak boleh sama sekali oleh konstitusi atau oleh negara, maka PNS juga boleh nyoblos, ya, tapi nggak boleh menunjukkan ya preferensi politiknya. Nggak boleh kemudian habis nyoblos selfie gitu ya, pilih nomor 1, pilih nomor 2 gitu, itu nggak bisa sebagaimana contoh tadi ya yang sudah ditunjukkan oleh kelompoknya Marcel tadi, di mana ada PNS yang selfie pakai spanduk atau poster kecil mendukung salah satu calon. Nah, itu pelanggaran atas undang-undang ASN terkait dengan netralitas PNS. Itu kira-kira ya, Vero, alasan-alasan yang yang bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa ada pembatasan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini tinggal 15 menit lagi. Saya kira disiplin itu cepat ya, tapi ternyata lama. Sehingga dua yang lain juga ketinggalan lagi. Tapi no worries, karena kita masih punya waktu. Saya lebih suka untuk menyediakan tempat buat kalian untuk berdiskusi, untuk sharing, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan juga kemarin ya. Karena kalau saya bilang, wah waktunya mepet sekali, kita nggak jadi ya, presentasinya kan dongkol kalian. Ini kami udah bikin PPT, udah diskusi, terus dibatalkan, kan kurang ajar. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi tetap harus dikasih kesempatan, nanti konsekuensinya harus mengatur lagi waktu untuk memasukkan materi-materi lain.
Nah, 15 menit terakhir ini akan saya pakai untuk menjelaskan sedikit mengenai etos kerja. Ya, apa itu etos kerja? Nah, sekarang saya akan share PowerPoint-nya dulu. Disebut PowerPoint karena poinnya itu punya power. Kalau nggak punya power, jadinya bukan PowerPoint. Makanya ini juga jadi catatan buat kalian ya. Tadi saya lihat PowerPoint-nya sudah oke lah. Karena ada juga yang bikin PowerPoint itu panjang gitu ya. Mana poinnya akhirnya kan kita nggak tahu lagi kemudian. Nah, soal etos kerja. Mana ya bahannya kok saya hilang? Oke, ini. Apa sih etos kerja? Apakah etos kerja sama dengan etika kerja? Ya, apakah kemudian cakupan dari etos kerja? Ini presentasinya. Ya, etos kerja itu sama dengan etika kerja. Kenapa kok etika itu sama dengan etos? Ya? Kalau bahasa Jawa, atos itu bukan. Bahasa Sunda juga ada atos, tapi beda lagi artinya dengan atos bahasa Jawa. Etos kerja itu pengertiannya secara etimologi berasal dari bahasa Yunani sekali lagi, yang artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Etikos atau etos juga berarti soal etika, karena mengatur soal konsep kehidupan. Dalam bahasa Inggris, etos juga disebut sebagai starting point, atau kemudian disimpulkan sebagai karakter. Nah, tadi ada yang menyinggung juga soal karakter ya, pembangunan karakter. Apa sih karakter yang dimiliki oleh satu kelompok masyarakat, kenapa berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain? Dalam bahasa Indonesia kemudian disebut sebagai sifat dasar atau watak. Watak sebuah bangsa, watak satu suku, watak seseorang. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan etos. Nah, kemudian kalau kita bicara soal pengertian etos menurut beberapa kamus, ya ada yang membicarakannya sebagai sebuah keyakinan, ada yang mengatakannya sebagai sebuah karakter rohani atau nilai-nilai moral atau keyakinan dari kelompok ya, komunitas, atau bahkan bisa disebut sebagai produk kebudayaan. Nah, oleh karena itu dari berbagai rangkaian itu secara umum kalau kita menganggap atau ingin menjangkau merajut dari berbagai macam kesimpulan itu, maka etos bisa dimaknai sebagai seperangkat pemahaman, keyakinan terhadap nilai-nilai yang dianggap benar ya menurut kita, dan itu mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip dan pilar dari upaya yang kita lakukan sebagai manusia, dan bagaimana kemudian juga bisa menjadi cara berekspresi yang khusus ya pada sekelompok orang. Misalnya kalau kita bicara soal etos bangsa, kok Jepang bisa seperti itu ya? Kenapa kok etos bangsanya bisa dimaknai, bisa diartikan sangat disiplin gitu, bisa dipersepsikan sampai hari ini Jepang itu adalah negara yang sangat disiplin, atau bahkan orang-orangnya adalah orang-orang yang workaholic gitu ya, mereka sangat suka kerja gitu. Beda dengan misalnya daerah lain atau negara lain. Begitu juga dengan kalau kita bandingkan Jepang serta Indonesia. Kenapa ada etos yang berbeda itu? Ya karena ada pemahaman, keyakinan, dan nilai yang berbeda yang dipahami dalam kehidupan kita gitu ya, dan menjadi prinsip dari bergeraknya sebuah bangsa. Nah, kalau bicara soal etos kerja, maka kalau tadi etos kemudian ada tambahan kerja, maka etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa terhadap kerja. Apa sih kerja? Ya. Atau di dalam kamus disebutkan etos kerja adalah earnestness or
fervor in working, moral with regard to the task at hand. Sebuah willingness ya, kemauan besar ya, semangat dalam bekerja dan pandangan moral pada pekerjaan yang dilakoni, yang dilakukan. Jadi kerja dianggap sebagai sesuatu yang membangun spirit daripada memandang kerja sebagai sebuah beban. Itulah etos kerja. Nah, kalau dari Sinamo, etos kerja disebut sebagai seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang terintegrasi. Nah, dari berbagai macam penjelasan tadi, definisi-definisi dari berbagai ahli dan kamus, bisa disimpulkan etos kerja adalah sebuah perangkat, ya, pandangan, sikap dari masyarakat untuk menilai pekerjaan sebagai sesuatu yang positif. Ya, melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang positif, sehingga mempengaruhi kualitas dan mempengaruhi perilaku kerjanya. Nah, itu kalau bicara soal etos kerja. Nah, kemudian yang lain ada pandangan juga dari Sinamo untuk melihat pilar-pilar penting dari etos kerja yang dianggap utama. Kalau kita pengen jadi orang yang unggul, ya, di dalam dunia kerja, di dalam kehidupan profesional, apa sih yang menjadi ciri-cirinya? Nah, ini Sinamo menawarkan 4 pandangan. Pertama, ya, orang itu punya semangat untuk mencetak prestasi dengan motivasi yang superior gitu ya, yang meletup-letup, yang terus membara, yang mengatakan tidak pernah cukup ya terhadap apa yang dia dapatkan hari ini. Bukan berarti tamak gitu. Kalau tamak itu kan lebih karena nggak cukup dari sisi materi ya. Tapi kalau ini dari sisi prestasi, dari sisi motivasi, dia terus-menerus diperbaharui dan mengalahkan kebutuhan atau keinginan yang lain. Kemudian pilar keduanya atau ciri keduanya, orang yang punya kemampuan untuk membangun masa depan dengan visi yang luas, ya, dengan visi yang kuat, yang mana kemudian ini juga bisa menjadi bagian dari keterampilan leadership seseorang. Yang ketiga, kemampuan atau keinginan dari seseorang untuk menciptakan nilai baru dengan inovasi, ya, kreatif, pembaharuan yang terus-menerus dilakukan. Contoh misalnya kembali ke Jepang misalnya. Ya, Jepang itu selalu berinovasi ya. Bahkan sekarang mereka punya mesin jahit yang yang portable. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi orang cukup memakai dengan tangan gitu ya, sehingga kalau kita lagi traveling terus baju kita robek ya kita bisa langsung jahit gitu. Itu bicara soal inovasi, bicara soal kreativitas. Dan kemampuan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dengan keunggulan insani. Nah, keunggulan insani ini maksudnya unggul yang didasarkan atas prinsip kemanusiaan ya, sebagai manusia. Jadi yang akhirnya tidak merusak ya, yang akhirnya tidak mengundermine orang lain, tidak merugikan orang lain. Dia superior, dia unggul, akan tetapi keunggulan itu, superioritas itu bermanfaat bagi yang lain. Itulah keunggulan insani. Nah, untuk membangun etos kerja yang baik, kita perlu melihat kerja sebagai sesuatu yang positif. Nah, kerja sebagai sesuatu yang positif itu ada 8 cara pandang yang dianggap benar. Pertama adalah melihat kerja sebagai rahmat. Oh, saya sudah diberikan rahmat, diberikan anugerah ya,
dari Tuhan, ya, tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan saya dan lain-lain. Atau juga bisa melihat kerja sebagai amanah, ya. Ini adalah tanggung jawab, ini adalah perintah, ini adalah pemberian yang di dalamnya ada tanggung jawab yang harus saya lakukan, saya harus laksanakan. Saya sebagai manusia, sebagai individu yang sudah lahir, ya punya amanat, ya punya amanah. Untuk apa ya? Untuk menafkahi diri sendiri, untuk menafkahi keluarga, untuk membangun bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara kerja. Kemudian kerja adalah panggilan, ya. Ya saya pengen melakukan ini karena memang saya punya harapan agar suatu saat Indonesia itu menjadi lebih besar, Indonesia menjadi lebih baik, ya. Kerja adalah aktualisasi. Orang yang tidak bekerja atau menganggur itu pasti akan punya problem psikologis di dalam dirinya, karena setiap orang itu punya kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Dan salah satu bentuk atau cara mengaktualisasi diri adalah lewat kerja. Sehingga kalau kita ketemu sama orang, seringkali pertanyaannya, kerja di mana Pak? Kerja di mana Bu? Gitu ya. Kerja di mana Mas? Kerja di mana Mbak? Karena itu bagian dari aktualisasi, gitu ya. Kemudian kerja adalah ibadah. Kita anggap ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hal positif yang kalau kita lakukan akan ada pahalanya, ya, akan ada sesuatu yang diberikan kembali oleh Tuhan kepada kita. Kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, ya, kerja adalah pelayanan. Kita ingin agar orang lain punya atau menerima manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, itu cara pandang yang kuat untuk melihat kerja sehingga terbangun etos kerja yang baik, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama. Nah, sebaliknya kalau kita bicara soal orang yang punya etos kerja yang rendah, barangkali sebagaimana yang disampaikan Kusnan misalnya, karena memandang kerja itu sebagai sesuatu yang membebani diri, gitu. Ya, ini beban sekali buat saya, sebenarnya saya nggak suka, tapi gimana lagi, gitu. Jadi akan menimbulkan dampak buruk, ya. Kemudian tidak menghargai hasil kerja manusia. Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Waduh, sebentar lagi sudah harus janjian sama teman nih di mall, tapi saya masih ada deadline. Aduh. Nah, ya, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Ya, gimana lagi? Nggak ada pekerjaan lain. Saya butuh gaji, saya butuh income. Meskipun kemudian kayak begini, ya saya harus lakukan. Kerja dihayati sebagai bentuk rutinitas. Paling besok begini lagi, paling besok begini lagi, paling besok begini lagi, ya akan ada persoalan. Nah, ini sudah berbunyi alarmnya, tanda kalau kita harus berhenti. Untuk sementara di slide itu kita stop, kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari kalian semua. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari.